Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika. Ya Allah, sinarilah qalbu kami dengan cahaya petunjukmu. Kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Sebagaimana kau senantiasa sinari muka bumi ini dengan cahaya mataharimu, sinarilah qalbu kami selama-lamanya ya Allah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, anugerahkan kepada kami kefahaman para nabimu, wa hifdzal mursalin, dan hafalan dari para rasulmu, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham yang kau berikan kepada seluruh malaikat yang senantiasa dekat dengan engkau. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma, anugerahkan tambahan ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang bermanfaat kepada kami, dan anugerahkan pemahaman kepada kami atas ayat-ayat engkau yang tersurat ataupun yang tersirat. Allahumma sallim al-sinatana an samqil kalami wa an khata'il fatawa. Allahumma aftah alaina futuhan arifin. Ya Allah, berikanlah kepada kami futuh, terbukanya qalbu kami agar makrifat kepada engkau, agar kami mengerti bahasa engkau yang mungkin engkau berbicara kepada kami, kau sampaikan kepada kami, namun kami belum memahaminya. Futuhkan kami agar kami bisa mengerti tentang kemanusiaan, agar mengerti tentang alam yang kau titipkan, agar mengerti tentang nilai-nilai ketuhanan yang engkau sertakan dalam kainat, ayatil kainat, dalam seluruh ayat-ayat dari penciptaan alam semesta ini. Ya Allah, cerdaskan kami untuk memahami petunjuk itu. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang kami muliakan guru kita sekalian, Kiai Shadiqin, dan segenap para muallim, para guru yang hadir, yang kami cintai, yang kami hormati, Bapak Haji Aib Saipullah, Bupati Karawang, dan juga Bapak Aang. Bupati kan? Wah, Bu. Mas Teh Seli belum ini? Oh, masih. Oh gitu. Tapi tampangnya tampang bupati gitu. Teh Seli Oktober ininya, purnanya. Oh, sekarang bulan? Iya, kalau saya mencium bau-bau bupatinya gimana sih? Gitu. Kalau bau bupati nggak apa-apa, jangan bupati bau. Ya bener ya. Nah berarti kalau bau-bau bupati itu aroma-aroma bupati gitu. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing beliau untuk bisa memimpin Karawang di kemudian waktu, agar Karawang ini menjadi kota yang seperti apa yang diharapkan para sesepuh dahulu, menjadikan Karawang ini pangkal perjuangan untuk kedaulatan bangsa dan negara. Oleh karenanya, jangan sampai Karawang dipimpin oleh orang-orang yang tidak punya visi misi untuk membangun peradaban yang baik bagi bangsa dan negara, bukan oleh orang-orang yang justru bisa merusak marwah Karawang yang katanya kota perjuangan. Jangan sampai, karena sekarang ini Karawang itu citranya sudah berbeda. Citra Karawang ini sekarang bukan kota perjuangan tapi kota LSM. Betul tidak? Betul tidak? Dan kita punya harapan jika yang menjadi pemimpinnya santri-santri seperti ini, jika yang menjadi pemimpinnya orang-orang yang dekat dengan mursyid, dekat dengan ulama, dekat dengan orang-orang yang tulus untuk membimbing,
orang yang dekat dengan masyarakat, orang yang dekat dengan pengajian. Kita punya harapan bahwa Karawang yang memimpinnya bukanlah preman. Preman itu kan bahasa kita sebetulnya free man. Apa itu free man? Pengangguran sebetulnya, ya kan? Free man gitu. Free bebas, man laki-laki. Artinya laki-laki bebas itu maksudnya lebih spesifik lagi, substansinya adalah pengangguran yang cuma ingin hidup nikmat dengan cara apa? Malakin pengusaha, malakin pejabat. Karena ada seperti itu banyak, betul tidak? Awas, ini saya ngomong tegas kok. Saya ngomong ke siapapun begitu apa adanya. Bahkan terhadap orang yang ngaku Habib yang sekarang banyak ngancolong kemana-mana, tapi kelakuannya suka malak, suka meres. Saya ini baru pulang juga dari Sumenep nih, ya. Sebetulnya rada-rada oleng gitu Pak. Masya Allah, ber terus gitu. Ya, saya apa adanya di sana juga. Mau di negeri Carok kek, mau di mana kek, saya sampaikan. Inilah integritas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, yuk kita sama-sama membangun sebuah peradaban. Kita coba telaah saja. Kalau ada orang yang mungkin ya maklum, maha benar netizen dengan segala komentarnya, gitu kan. Seringkali kadang aneh, banyak yang aneh tanpa didasari dengan sebuah dalil yang ilmiah. Contoh, kalau ada ulama dekat dengan umara, itu langsung bahkan ada orang yang mengejeknya dengan sebutan-sebutan, mohon maaf, naudzubillahi min dzalik, dengan hewan-hewan yang najis. Anjing lah, babi lah, bahkan mungkin curut. Karena apa? Katanya, masa ulama dekat dengan umara? Sekarang pertanyaannya begini, jika umara tidak dekat dengan ulama, terlebih dalam hal ini kita senantiasa justru yang didatangi oleh para umara, oleh para pemimpin kita. Kalau ulamanya, kata Pak Ang itu, kalau ulamanya yang sering mendatangi umara, mungkin tidak bisa digeneralisir pula, mungkin ada maksud. Ada maksudnya untuk menyampaikan suara dari rakyat, menyampaikan apa yang telah diaudiensikan oleh para ulama tersebut dengan masyarakat, disampaikanlah kepada para pemimpin. Yang mungkin masyarakat sulit untuk bisa berjumpa dengan pemimpin, maka para ulama itulah yang memediasinya. Ada yang seperti itu. Ada pula yang datangnya itu modus, bukan tulus. Jadi beda. Nah, bagaimana sekarang kebalikannya? Jika justru umara yang datang kepada ulama, berarti mereka adalah orang-orang yang ingin menimba ilmu, ingin mendapatkan irsyadat, bimbingan-bimbingan ilahiyah, karena mereka juga hambanya Allah. Mereka berharap melangkah memimpin negeri ini tidak sampai keluar daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Justru berarti kan umara-umara yang datang itu dengan konteks ketulusan, mereka mau datang meminta nasihat, bahkan meminta doa. Berarti para umara yang insya Allah tujuannya baik dan juga dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dasarnya? Begini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, diriwayatkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, khiyaru a'immatikum, sebaik-baik para pemimpin di antara kalian adalah alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, yang kalian mencintai mereka dan mereka juga mencintai kalian. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, yang kalian mendoakan kebaikan untuk mereka, mereka juga selalu mendoakan kebaikan untuk kalian. Kebalikannya, wasyiraru a'immatikum, seburuk-buruk pemimpin di antara kalian adalah alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum, yang kalian membenci mereka, mereka juga membenci kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, yang kalian melaknat mereka, mereka juga melaknat kalian.
Jadi konteks ini harus ada dalam kehidupan yang nyata, di mana para pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dicintai oleh masyarakatnya, dan juga masyarakat itu dicintai oleh pemimpinnya. Juga pemimpin mendoakan kebaikan untuk masyarakatnya, masyarakat juga mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Jika para pemimpin itu merasa kesibukan waktunya untuk berdoa, mendoakan seluruh rakyatnya, tidak banyak waktunya, maka apa yang bisa diraih, apa yang bisa diambil? Mereka akan meminta kepada orang-orang yang ahli ijabah, kepada orang-orang yang dekat dengan Allah, kepada masyarakat yang soleh, untuk mendoakan mereka dan juga rakyatnya. Apakah hal ini diperkenankan dalam agama? Rasul menyatakan, "Aktsiru minan nasi min du'ail khairi laka." Perbanyak oleh kalian mencari orang-orang yang mendoakan kebaikan untuk kalian. Fa innahu la yu'lamu min haula'i dzalika yurhamu wa yustajabu. Karena tidak bisa diketahui dari lisan siapa doa itu akan diijabah dan dirahmati. Jangankan kita, Rasul saja minta doa kepada sahabat. Rasul minta doa kepada sahabat ketika sahabat Umar mau berangkat umroh, izin dulu kepada Rasul. Kemudian Rasul berkata, "Asyrikna ya ukhayya fi du'aika." Sertakan namaku wahai saudaraku di dalam doamu. Rasul, Nabi, gurunya sahabat, manusia terbaik, minta doa kepada sahabat yang secara derajatnya di bawah sang Rasul. Bahkan Rasul SAW pernah memerintahkan kepada sahabat-sahabat yang mulia, sahabat-sahabat yang utama. Rasul berkata demikian, nanti suatu saat akan datang seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni, yang datang dari Qaran, dari Yaman, yang dia kemudian akan datang untuk melaksanakan ibadah haji. Namun nanti jika kalian berjumpa dengannya, maka mintalah kalian kepada dia agar dia memintakan ampunan untuk kalian. Ini ternyata sahabat Uwais bukan sahabat, Sayyidina Uwais bukan sahabat. Sayyidina Uwais itu tabi'in. Namun kenapa walau tak pernah berjumpa secara fisik dengan Rasulullah SAW, malah Rasul memerintahkan sahabat-sahabat yang mulia, sahabat yang utama, jika berjumpa dengan Uwais, mintalah agar dia memintakan ampunan untuk kalian. Ini berarti ada orang-orang yang berkedudukan dekat dengan Allah, yang walau mungkin tak dikenal di bumi, tapi mereka adalah orang-orang yang terkenal di langit. Sehingga kalau kita ingin disayang oleh ahli langit, maka sayangilah ahli bumi. Sebagaimana Rasul menyampaikan itu, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah penghuni-penghuni bumi, maka niscaya para penghuni langit akan menyayangi kalian. Konteks menyayangi ini perlu sebuah sistem. Menyayangi ini perlu sebuah sistem. Kasih sayang dan menyayangi adalah hal yang benar dan baik, bahkan diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Tapi jika kebaikan tidak tersistematik, maka akan mudah dihancurkan oleh kebatilan yang tersistemik. Al-haqqu bila nizamin sayaghlibuhul batilu bin nizam. Kebenaran yang tidak terstruktur akan mudah dikalahkan oleh kebatilan yang terstruktur. Sekarang banyak kebatilan yang terstruktur. Mereka membentuk sebuah ormas yang ternyata kata Gus Dur itu ormas apa? Preman berjubah. Banyak sekarang ormas LSM yang ternyata tidak membawa visi misi yang baik. Walaupun mungkin hanya judul saja dalam ADART, tapi realnya malah membuat kerusakan, membuat kehancuran, pertikaian, pertarungan, bahkan bisa melayangkan nyawa orang lain. Dan itu nyata. Saya pernah melihat langsung persis kejadian itu. Kita berharap ketika banyak orang-orang yang membawa visi misi yang batil, premanisme ataupun kejawaraan yang tidak diayomi dengan nilai-nilai kebaikan, lantas bisa menghancurkan peradaban, kita wajib hukumnya berupaya untuk mengambil kekuasaan. Agar apa? Agar kekuasaan itu menjadi sebuah alat untuk bisa mengatur bangsa dan negara, juga bisa menertibkan kelompok-kelompok
yang bisa menghancurkan kedaulatan bangsa dan persatuan negara kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.